Responsi itu akan dilaksanakan oleh masing-masing DPL, dengan metodenya macam-macam. Ada yang menggunakan Google Drive, ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan Google Classroom. Kita persilahkan kepada DPL masing-masing dan responsi itu akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus. Nanti untuk link dan sebagainya bisa berkoordinasi dengan DPL-nya masing-masing. Kemudian respons ini sifatnya wajib, jadi silahkan untuk diumumkan kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya. Nanti KDPL sudah menyepakati kapan dilaksanakannya responsi, maka teman-teman semuanya satu unit hadir di sana. Kemudian untuk penarikan KKN itu tanggal 18 Agustus 2020. Di sini ada keterangan dilakukan oleh masing-masing unit atau daring. Ini maksudnya misalnya katakan di daerah Purworejo itu ada 8 unit, maka pelaksanaan secara resmi kan di kabupaten itu dilakukan menurut jadwal ataupun waktu yang disepakati bersama-sama begitu antara 8 unit dengan pemerintah daerah ataupun kecamatan setempat. Tapi secara resminya kita 18 Agustus akan mengakhiri kegiatan KKN. Bagaimana jika pelaksanaan upacara penarikan secara resmi itu dilaksanakan misalnya berbarengan dengan 17 Agustus misalnya? Tidak apa-apa, yang penting tanggal 18 Agustusnya itu adalah akhir dari kegiatan. Kemudian yang lain mohon di-mute dulu ya, biar teman-temannya tidak terganggu. Kemudian untuk laporan, kemudian untuk yang unggah laporan mahasiswa. Pak, suaranya kurang jelas, Pak. Yang lain makanya di-mute dulu. Yang lain diam dulu biar. Di-mute dulu. Kalau yang ketawanan di-kick aja, Mas. Oke, semuanya ya. Biar tidak saling mengganggu, silahkan untuk bisa di-mute dulu biar teman-temannya tidak merasa terganggu. Kemudian untuk yang unggah laporan mahasiswa sebenarnya bisa dilakukan sejak H-7. Sejak H-7 itu sudah bisa. Tapi kita lihat tadi sampai dengan siang tadi masih banyak rekan-rekan semuanya yang belum menyelesaikan atau belum memenuhi untuk jam kerja utamanya, jam kerja pokok untuk tema ataupun JKM yang 288 jam. Tapi ada juga yang overload. Ada yang cukup banyak sekali sehingga tadi kita sempat melihat Mirsa bisa minta tolong di-mute dulu Mirsa. Oh iya. Iya, terima kasih. Kemudian untuk yang angka 288 jam ini ada yang sangat lebih. Tadi ada kita pantau ada yang sampai 670 jam. 670 jam kerja begitu. Nanti akan di cross check lagi oleh Bapak Ibu DPL-nya. Tapi ada juga yang tadi kita lihat pengisiannya masih 0 gitu. Nah, silakan nanti dicek lewat akunnya Kormanit dan juga Kormasit di web logbooknya KKN. Siapa saja teman-teman yang belum memenuhi jamnya. Nah, di sini yang akan kita sepakati adalah bahwa jam yang akan digunakan atau dihitung karena ini untuk mempermudah teman-teman juga semuanya bahwa minimal jam yang akan kita mengedit ataupun memproses laporan itu adalah pada angka yang 140 jam sudah melakukan pokok tema. 140 jam pokok tema dan minimalnya 288 jam. Gitu. 140 jam yang pokok tema dan yang 288 jam totalnya. Jadi itu dua angka itu kita pergunakan terlebih dahulu karena kemarin kan masih ada yang cukup bingung menghitung 200 jam dan sebagainya, maka kita hitung dari yang pokok temanya dulu. Pokok tema yang 7% dari 200 jam itu kan ada 140 jam, itu yang kita jadikan patokan. Kemudian untuk totalnya minimal tetap 288 jam. Masih ada waktu 1 minggu lagi
untuk teman-teman semuanya melengkapi ataupun memasukkan menginput data mengenai aktivitas harian di kegiatan mahasiswa itu. Nah, kalau sudah nanti pada hari H atau pada hari penarikan, Baca WA, gue mau ngechat WA, penting. Aprinya. Kansa, bisa dulu Kansa. Kemudian untuk yang DPL itu akan dilakukan mulai tanggal 18 Agustus. 18 Agustus itu artinya sebenarnya sejak setelah penarikan itu Bapak Ibu DPL itu sebenarnya sudah bisa melakukan penilaian. Tapi penilaian ini tergantung dari teman-teman yang yang menyelesaikan laporannya. Apakah sudah diklik atau belum? Kalau misalnya sudah diklik kunci, akan sampai ke DPL. Kemudian untuk penilaian DPL ini akan kita tutup pada tanggal 2 September, untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Korwil. Nah, verifikasi oleh Korwil ini dimulainya 25 Agustus sampai 9 September, atau 1 minggu setelah Bapak Ibu DPL selesai melakukan penilaian. Nah, kemudian tata caranya. Jadi ketentuan unggahnya adalah bahwa DPL memberikan kepada mahasiswa yang sudah melakukan unggah laporan KKN secara lengkap sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Artinya ada LRK, dan ada logbook yang harus dicatatkan oleh teman-teman mahasiswa. Maka pada waktu itu kalau sudah lengkap, DPL bisa menilai. Tapi kalau belum lengkap, maka DPL tidak bisa menilai. Nah, kemudian untuk laporan KKN itu ada dua, yaitu laporan yang diunggah ke web dan juga laporan hard copy yang diserahkan ke DPKM oleh Kormanit ataupun perwakilan unit. Untuk laporan yang di akun Simaster mahasiswa itu meliputi laporan individu dan Kormanit. Dan untuk yang hard copy yang diserahkan kepada DPKM itu nanti hanya pada jam kerja nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang bertugas di sana. Ada rekan-rekan mahasiswa paruh waktu dan juga staf KKN yang ada di sana. Ini untuk penilaian DPL-nya. Nah, ini tadi yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu DPL. Syarat minimal yang akan kita hitung adalah pada pokok temanya yang minimal 140 jam dengan JKM-nya minimal 288 jam. Ini yang akan kita gunakan sebagai acuan dulu, tidak ke angka 200 jamnya, karena masih banyak teman-teman yang berbeda dalam memasukkan angka ataupun menginput kegiatannya. Kemudian secara rinci, unggah laporan itu ada dua macam. Untuk yang individu, yang di bagian atas ini, yang individu itu yang akan diunggah hanya mengunggah LRK, LPK, dan logbook saja. Cukup 3 itu. Sedangkan untuk Kormanit itu ada laporan individu sendiri yang sama, artinya LRK, LPK, dan logbook, dan juga pekerjaan ataupun kegiatan unit. Yang dalam hal ini akan dibagi menjadi LRK unit dan LPK-nya, kemudian ada berita acara penarikan, kemudian ada U1, 2, kemudian ada eksekutif summary dan tawaran publikasi, serta catatan keuangan. Nah, di sini kami sudah menambahkan bahwa pengesahan LRK dan LPK unit itu dapat ditandatangani minimal oleh DPL. Begitu. Jadi, pengesahan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya itu LRK dan LPK itu wajib atau baru akan diterima kalau tanda tangannya sudah sampai di level kecamatan. Tapi kalau ini pelaksananya secara daring, maka pengesahan LRK dan LPK unit itu ditandatangani minimal oleh DPL gitu. Nah, kemudian untuk cara mengunggahnya yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Pak Aldino. Secara gambarannya seperti ini, bahwa mahasiswa itu masuk dulu di webnya periode 2 KKN PPM ID, kemudian bisa mengunduh LRK-nya, dikunci, kemudian kalau sudah dikunci nanti akan muncul URL,
Nah, URL-nya itu yang akan dikopikan di si master. Jadi teman-teman tidak mengunggah PDF di si master, tetapi teman-teman melakukan copy paste URL yang muncul setelah mengunci LRK ataupun LPK. Nah, bedanya dengan yang di LPK, kalau yang di LRK tadi langsung diproses, diunggah. Nah, kalau untuk yang di laporan pelaksanaan kegiatan, itu setelah teman-teman nomor 1 ini melakukan login dulu, maka yang nomor 2 adalah teman-teman bisa melakukan penambahan ataupun edit pendahuluan, kemudian menambahkan kesimpulan, menambahkan saran. Terus kalau pengen tahu bentuknya seperti apa, bisa diunduh dulu. Jadi laporan itu akan diunduh, keluarnya dalam bentuk PDF, nanti dibaca, recheck. Kalau misalnya sudah sesuai, nanti bisa langsung dikunci. Kalau dikunci nanti keluar URL-nya. Tapi kalau misalnya dari langkah yang ke-6 ini, teman-teman merasa belum pas ataupun belum sesuai dalam penyusunan LPK-nya ini, silahkan masuk kembali untuk mengedit pendahuluan ataupun mengedit kesimpulan dan sebagainya, kemudian diunduh lagi dan seterusnya. Jadi prosesnya ada di situ. Kalau sudah selesai baru dikunci. Nah, penguncian itu nanti juga akan memunculkan URL. URL-nya itu yang disampaikan ataupun di copy paste ditaruh di si master. Jadi mengambil linknya itu dari web KKN, logbook KKN, kemudian untuk paste URL-nya itu dilakukan di si master. Jadi masih menggunakan dua web yang berbeda. Nah, untuk hard copy besok akan ada penjelasan lagi. Nanti kita akan ada waktunya untuk konsultasi mengenai pertanggungjawaban keuangan bantuan program itu yang bisa ketemu langsung dengan bendahara dari DPKM atau dari Subdit KKN. Jadi sementara itu informasi secara umum yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu DPL dan juga Korwil, ini untuk pengetahuan bersama bagi rekan-rekan Kormanit, Kormasit ataupun perwakilan mahasiswa lainnya. Monggo Pak Jarod dan Pak Aldino kalau akan menambahkan. Nuwun. Terima kasih Mas Amin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kalau saya lihat memang ya alhamdulillah sudah cukup banyak yang bergabung dengan kita malam ini. Dan ini forum ini kan untuk 8 hari menjelang penarikan. Artinya 8 atau 7 hari menjelang penarikan tanggal 18 Agustus. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan seluruh unit 178 unit ada yang mewakili. Kemudian yang mewakili tolong dicatat baik-baik prosesnya, prosedurnya. Yang kita tayangkan tadi, yang dijelaskan Mas Amin tadi, sudah juga dijelaskan kepada Bapak Ibu DPL. Nah, tadi hadir 144 DPL. Jadi mungkin ada Bapak Ibu DPL Anda yang tidak hadir, ya mohon maaf, nanti mereka bingung, pura-pura nggak tahu lah, itu nanti teman-teman Kormanit yang harus tahu. Jadi tadi hadir 144 Bapak Ibu DPL hari ini. Bapak Ibu Korwil pun tadi juga hadir dalam penjelasan ini. Malam ini kita roadshow maraton untuk menjelaskan ke teman-teman mahasiswa semua. Jadi tidak ada alasan dari teman-teman semua kalau nanti mengatakan bahwa wah nggak ada penjelasan, ini susah sekali. Nah ini mohon dipahami. Nanti dicatat dulu, Mas Amin akan membantu proses tadi, misalnya di tayangan tadi pun nanti kita perbolehkan Mas Amin, nanti kita berikan pada adik-adik lewat link tertentu, supaya nanti lebih jelas, sehingga lebih smooth dalam pelaporan ini, pelaporan periode 2 tahun 2020. Mungkin Mas Dino hadir, sudah hadir? Mas Bakhtiar Aldino, kalau sudah hadir nanti kita beri kesempatan sekali lagi penjelasan dari Mas Dino untuk teman-teman sebelum kita buka nanti tanya jawab. Tanya jawabnya hanya seputaran ini saja rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi Mas Dino hadir? Mas Amin, Mas Dino sudah hadir belum Mas Amin?
Mas Dino? Tadi sudah masuk, Pak. Tadi sudah masuk. Pak. Udah ada. Ya, Mas Dino, selamat malam, Mas Dino. Mas Dino mungkin bisa memberikan penjelasan kesempatan tanya jawab. Tapi mungkin kita beri kesempatan Mas Dino menjelaskan sesuatu hal dulu tentang sistem kita ini. Bisa Mas Dino? Oh, nggih. Mungkin tanpa tayangan nih Bapak, nggih. Ya. Monggo, Mas Amin yang siap. Mboten tayangan Bapak, nggih. Nggih, monggo. Waktu sepenuhnya ke Mas Dino. Tolong yang lain mungkin di-mute dulu. Saya undur diri dulu, saya menyimak dulu. Monggo Mas Dino. Oh, nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Amin ya terkait dengan unduh laporan. Jadi untuk sistem yang ada sekarang ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Amin, untuk laporan LRK, LPK, dan kartu I1 ya dalam bentuk Excel itu tidak diunggah ke SimMaster. Namun tugas Anda yaitu menyalin tautan dari berkas tersebut ke SimMaster. Jadi SimMasternya itu nanti di menu KKN seperti biasa. Ya. Kemudian untuk agar bisa mengunduh laporan, syarat yang harus dipenuhi yaitu jam kegiatan pokok Anda, pokok tema Anda minimal 140 jam. Bagi teman-teman yang jamnya itu belum memenuhi, itu dimohon untuk bisa menyempurnakan lagi logbooknya. Siapa tahu ada yang belum dimasukkan ke dalam sistem logbook. Ya mungkin saya akan ini ya. Sebentar, saya akan coba share ini. Oh ya. Ya mungkin itu saja. Kemudian setelah Anda bisa ini, jadi setelah Anda mengunduh, coba Anda lihat lagi kira-kira isian yang telah Anda masukkan ke dalam sistem informasi logbook itu ada yang salah atau ada yang typo atau mau diganti lampiran fotonya dan sebagainya, itu bisa kembali ke bagian ini pengeditan dari kegiatan atau di logbook tersebut di masing-masing kegiatan individu. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, silakan edit kembali sampai benar-benar laporan individu Anda itu sudah siap untuk dikumpulkan. Jadi kalau misalnya sudah siap, mohon untuk segera dikunci. Nah, jadi ketika Anda nanti mengklik menu kunci, itu nanti akan muncul tautannya ya. Sebentar. Ya, mungkin saya akan perlihatkan sebentar. Saya login terlebih dahulu periode 2. Ya, baik, saya share sebentar. Ya, sudah tampil semua ya, apa yang saya tampilkan di layar Anda. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari Core Manit ya. Jadi kalau misalnya tadi Anda ingin ke LPK, nah di sini kan Anda bisa melakukan pengeditan untuk pendahuluannya seperti apa. Silakan Anda bisa mengetikkan, silakan Anda bisa bisa mengisi kira-kira pendahulunya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa, edit sarannya seperti apa, itu di bagian ini. Nah kemudian masing-masing isian dari logbook Anda yang masuk di kegiatan individu Anda ini, itu nanti akan terunduh di bagian sini ya. Jadi nanti diunduh dulu, nanti hasil luarannya itu berupa PDF. Anda lihat-lihat kira-kira bagian mana yang tidak sesuai, itu silakan Anda edit kembali atau Anda revisi kembali. Nah, kalau misalnya untuk mengedit yang ada di dalam kegiatan, itu Anda bisa masuk di bagian ini ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin mengedit yang di bagian
hanya bagian pendahuluan, kesimpulan, ya Anda hanya masuk di bagian ini saja. Nah, kemudian setelah Anda betul-betul ini yakin kalau misalnya laporannya itu sudah sempurna, siap dikumpulkan, silakan Anda klik bagian kunci laporan ini. Nah, jadi ketika Anda sudah mengunci laporan ini, nanti akan tampil tautan untuk masing-masing individu, LPK individu, dan kartu I1. Nah, semuanya tautan tersebut nanti di copy dulu di notepad ya, agar bisa Anda ini salin ke si master begitu. Nah, jadi nanti di si master itu dia akan mendeteksi apakah berkas laporan Anda yang ada di server periode 2.kknppm.id itu ada atau belum. Nanti akan nanti warna-warna link atau warna tautan yang ada di si master itu akan berwarna hijau. Kalau merah berarti ini berkas Anda itu belum dikunci di bagian ini logbook ini. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Anda lupa mengunci laporan di H+7, otomatis berkas itu tidak ada. Ya, otomatis ya Anda berarti Anda dianggap tidak mengumpulkan LPK, individu, LRK dan sebagainya. Segala sesuatu kemudian itu nanti kebijakan selanjutnya itu Anda harus berurusan dengan DPKM. Ya, itu terkait dengan ini ya logbook individu. Kemudian mungkin terkait dengan ini ya tadi disampaikan untuk ininya. Nah, jadi sebentar saya share lagi. Ya, baik. Nah, sudah tampil semua ya. Jadi ini tampilan dari ini ya, dari unit yang ada. Sebagai contoh, saya ingin melihat tampilan unit yang ada di sini. Ya, saya coba klik status mahasiswanya di sini. Ini hampir semuanya sudah memenuhi jam kerja efektif mahasiswa, yaitu di atas 288 jam. Namun, tadi kalau nggak salah itu ada ininya ya, ada detailnya di mana jam kegiatan program pokoknya ini minimal itu adalah 140 jam. Nah, mohon maaf ini hanya contoh saja ya. Jadi mohon nanti teman-teman bisa melengkapi lagi jam yang kurang. Jadi di sini ini kegiatan pokok program temanya ini itu misalnya itu 116 berarti masih kurang, silakan Anda dilengkapi kembali. Jadi kalau misalnya nanti kita coba unduh ya. Ya, ini ada warningnya yaitu jam kerja pokok program tema itu sekian, belum mencukupi syarat minimal 140 jam ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman itu kegiatan pokok program temanya itu minimal 140 jam itu sudah terpenuhi, otomatis bisa mengunduh laporan dari teman-teman semua. Gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya nanti ada permasalahan terkait dengan ini ini ya format laporannya misalnya ada yang salah dan sebagainya, silakan Anda bisa kontak bagian front office KKN ya. Nanti dari front office nanti akan dikumpulkan untuk kita monitor bersama-sama kira-kira seperti apa gitu. Mungkin itu saja Pak Jarod dari saya. Selebihnya saya ini ya Pak, saya tutup saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bastian Aldino yang sudah luar biasa membantu mengawal untuk sistem ini. Saya kira sudah jelas teman-teman semua ya. Saya kira tadi penjelasan Pak Samin, penjelasan Pak Dino, saya kira sudah kunci-kuncinya sudah kepegang semua dan itu tidak berbeda dengan apa yang kita sampaikan di awal dulu, kita briefing di awal dulu itu nggak jauh berbeda, bahkan kita permudah. Kata kuncinya satu, teman-teman semua nanti dicek anggotanya, kalau sudah dapat angka 140 jam untuk program pokok tema, maka sebenarnya sudah hampir clear yang lain. Yang lain nanti jam-jamnya bisa ditutup dengan program-program baik bantu maupun non tema. Jadi yang kuncinya 140 jam dulu itu nanti bisa mengunduh, bisa
melakukan hal-hal yang sehubungan dengan tadi. Oke, kemudian yang peraturan yang masih berlaku juga dari briefing dulu, yaitu mohon di-mute dulu, belum saya buka untuk yang tanya jawab. LRK itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini ketentuan sejak awal sudah kita beritahu ya, jangan kemudian teman-teman semua menyampaikan bahwa itu LRK itu sudah tidak bisa dirubah ya. Kalau ada penambahan program masih dimungkinkan, masih diterima oleh sistem, ya mungkin bisa dilakukan untuk menambah jam. Tapi LRK-nya sudah tidak bisa diubah, begitu. Oke, Mas Amin ada yang ditambahkan? Kalau nggak ditambahkan, kita buka sesi tanya jawab. Mbak, sudah cukup. Oke, sudah.